Oke, shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apakah semuanya baik? Luar biasa ya. Luar biasa, semua puji Tuhan. Baik, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus di tahun 2020 ini. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan sampai hari ini oleh Tuhan. Di situasi pandemi seperti ini, kita ada sampai hari ini dengan tidak kurang apapun, kita bersyukur ya. Karena itu di sore ini kita datang di saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum ibadah mulai, saya mau izin untuk mute suara ibu-ibu semua. Nanti Bu Pendeta minta buka suara sendiri ya Bu. Oke. Sebelum ibadah mulai, Ibu, kita akan bersatu teduh sejenak, kita teduhkan hati dan pikiran kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang baik. Di sore ini kami datang mendudukkan hati dan pikiran kami. Kami mau tinggalkan segala kesibukan kami untuk kami. Diam sejenak Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami biarlah Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi katakan, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita mengatakan pujian berikutnya, kita mengatakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Saat ini ku naikkan syukur kepadamu untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi. Kita angkat pujian ini, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang Katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur karena besar kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Kami datang membawa syukur kami kepadamu di sore ini Tuhan. Dalam ibadah kami, ibadah persekutuan Komisi PW GKO Bintaro Jaya. Tuhan, kami datang menyatukan hati kami masing-masing. Walaupun kami berpisah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mengucap syukur untuk aplikasi online Zoom ini yang kami gunakan, untuk kami boleh menyatukan hati kami, membawa syukur kami kepadamu Tuhan di sore ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi, lepas pribadi, dan juga keluarga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih bahwa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan masih kasih kami kesempatan hidup sampai hari ini. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami datang bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang baik, terimalah ungkapan syukur kami yang kami bawa kepada-Mu di sore ini. Terima kasih Bapa, dan ibadah kami di sore ini Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhir, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam bulan kesaksian. Sebelumnya kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan bahwa syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, atas segala kecukupan dari kasih-Mu yang penuh. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Silakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, waktu dan kesempatan dibuka bagi ibu-ibu yang mau memberikan kesaksian pada sore hari ini dipersilakan. Silakan Bu. Semuanya diam. Bu Mita, ada yang mau disaksikan Kak? Bu Mita, silakan. Bu Mita yang lagi di Starbucks. Silakan. Ada yang mau bersaksi? Bu Nov, Bu Ente Esther, silakan. Oma Bu Ketua, silakan kalau mau bersaksi, suaranya dibuka aja, Bu. Suaranya belum dibuka, Oma. Dipencet tombol itu yang ada tulis mute. Dipencet. Ah, sudah. Kalau aku mau cerita boleh? Boleh, silakan. 5 menit. Anak elewok sekali. Begini, ada suami istri yang sangat patuh pada agama. Selalu berdoa, selalu sayang menyayangi. Suatu waktu istrinya sakit kulit. Sakit kulit itu bertambah hari bertambah parah. Jadi dilihat pun sudah tidak enak. Terus suaminya tiba-tiba merasa matanya sakit. Matanya sakit sampai dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi suaminya pakai kacamata. Di mana-mana dituntun oleh istrinya. Kemana-mana istrinya yang meladeni dengan kasih sayang. Suatu waktu istrinya meninggal. Karena penyakit kulitnya sudah kemana-mana. Istrinya meninggal, pada waktu pengucapan syukur, ditanyakanlah sama ada tamu yang menanyakan, kamu nih bagaimana kalau istri kamu sudah meninggal? Siapa yang urus kamu dengan matamu yang buta? Terus suaminya buka kacamatanya. Saya tidak buta. Kenapa saya menyatakan saya buta? Supaya istri saya merasa tegar dan kuat dan tidak ada rasa malu bahwa dia mempunyai penyakit kulit yang sangat dahsyat. Jadi dia akan meladenin saya dengan sukacita. Ya, itulah dia. Janji saya pada Tuhan pada waktu perkawinan kami. Jadi saya bersyukur bahwa saya bisa melewati dan saya bisa menjalani sampai istri saya meninggal. Istri saya merasa sangat sukacita dan tidak merasa dengan tegar gitu. Dan dengan senang karena dianggap suaminya tidak melihat dia. Itulah ceritanya, janjinya pada Tuhan, dia melupakan duniawi yang dia pikirkan hanya janjinya pada Tuhan. Ya sudah, begitulah cerita saya. Oi. Itu kesaksian ya? Ya, boleh kesaksian, boleh cerita. Itulah. Boleh jadi guru sekolah minggu, Uti. Itu nasihat ibu-ibu. Iya. Nasihat buat kita semua. Iya. Lagi yang muda-muda. Saling mencintai, saling janji. Itulah, duniawi itu belakangan. Yang penting janji pada Tuhan. Amin. Amin. Kirain itu ada pengalaman mungkin saudara atau teman yang punya ngalamin kayak gitu, Oma. Kurang lebih. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Oma untuk kesaksiannya, untuk cerita singkatnya supaya ya kita harus begitu ya, harus menerima dalam susah, senang, bahagia, apapun ya situasinya. Tetap berusaha untuk tetap setia. Silakan, ada lagi yang mau cerita?
Apakah ada yang mau cerita lagi di sore hari ini? Dipersilakan. Bu Mita, biasanya banyak cerita Bu Mita. Yang ada Bu Lucy, mana Bu Lucy nggak Oh ada iya, ya? Bu Lucy, Bu Lucy. Banyak cerita Bu Lucy. Gimana Tante Lucy, banyak cerita, ada aksi yang bagi-bagi sembako itu masih jalankah? Ya, makasih ibu-ibu, sedikit aja kesaksian. Sebenarnya bukan bagi-bagi sembako lagi. Kebetulan teman saya juga dari Belanda, dia masih tanya, Lucy bagaimana kabar? Baik ya. Dia bilang baik dong, saya cerita apa waktu dia mau juga membantu, bukan dari saya sih, saya cuma saluran aja. Tiba-tiba dia bilang gini, saya masih mau membantu deh, tapi untuk anak-anak yatim piatu, katanya gitu. Saya bilang oke, boleh, saya sih cuma menyalurkan saja gitu. Tapi kamu masih mau kan? Katanya, oh mau aja. Saya bilang gitu. Kalau dananya ada sih mau aja ya gitu. Kalau saya cuma dari saya sendiri, ya nggak mungkin lah kalau untuk sekian banyak. Udah. Ini dia bilang gitu. Udah nanti saya kirim duit ya, saya transfer untuk bagi-bagi ke panti asuhan katanya gitu. Kita beli baju, kita beli apalah katanya. Udah. Tiba-tiba di bulan Agustus, awal Agustus ini, dia kirim di bulan Juli gitu ya, bulan Juli. Terus tiba-tiba di bulan Agustus dia bilang gini, ada teman saya satu lagi, tiba-tiba dia kirim ke saya posting bahwa ada salah satu panti asuhan. Ya waktu dia kirim duitnya bulan Juli, saya berpikir-pikir ke panti asuhan mana ya, saya pikir gitu kan. Panti asuhan Kristen, di mana? Pasti kan mereka sudah tercover gitu. Terus saya lagi pikir-pikir panti asuhan mana ya? Saya lagi berpikir gitu, tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari teman. Ada salah satu panti di Jatinegara tuh terbakar gitu. Lus, kok boleh nolong? Tapi dia nggak tahu kalau aku mau membantu, cuma bilang boleh deh kalau ada apalah untuk membantu katanya di sana. Saya bilang ya Tuhan, ini kali mungkin jawabannya ya panti asuhan ini, saya pikir gitu. Saya bilang sama teman saya terima kasih ya sudah dikirimin saya gitu apa tuh info gitu. Jadi saya beli baju anak-anak gitu ya. Kebetulan ada teman saya juga di sini teras kota, dia juga ada produk anak-anak. Di Balu sih saya bantu deh, saya kasih nih baju masih baru-baru gitu ya. Untuk apa tuh? Untuk bisa dibantu ke mereka sana dari anak bayi kecil-kecil sampai katanya ke orang besar. Ya sudah, jadi saya terima kasih sama dia. Saya WhatsApp ke teman saya yang di Belanda, saya bilang saya udah dapat panti asuhan di Jatinegara, saya kirim pantinya biar dia bisa buka di web, dia bisa lihat gitu. Saya udah packing barangnya, cuma saya belum sempat kirim karena belum ada waktu lah. Sebenarnya waktunya sih ada gitu ya. Kalau ada waktu, mungkin saya akan kirim atau saya akan pergi ke sana sama Pak Surya gitu. Saya meneruskan tanggung jawab saya seperti yang dia sudah dia sudah mau berbagi gitu. Jadi saya itu aja sih gitu. Bukan dari saya, jadi bukan mau sok-sokan sih, enggak gitu. Karena dia sendiri yang bertanya gitu. Kalau kemarin-kemarin dia membantu juga untuk dana, untuk berbagi ke orang-orang kurang mampu atau ke STT gitu untuk membutuhkan makanan. Saya mah silakan aja, mau aja gitu ya untuk melakukan sesuatu itu. Nggak repot kok, nggak susah banget gitu. Tiba-tiba ini dia bilang kalau bisa ada panti asuhan, ya udah jadi saya salurkan juga ke panti asuhan. Itu aja, puji Tuhan. Belum pergi sih, nanti kalau sudah itu, tapi barangnya udah aku packing, sudah saya beli baju-baju anak untuk saya nanti bisa salurkan. Itu aja ibu-ibu, terima kasih. Itu waktu yang diberikan oleh Bu Yusti. Thank you. Terima kasih Tante Lucy untuk kesaksiannya. Tante Lucy jadi perpanjangan tangan ya dari Tuhan. Pakai Tante Lucy untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada lagi ibu-ibu? Kalau nggak ada, kita mau dengarkan firman Tuhan. Saya mute lagi suara ibu-ibu ya. Oke, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita mau angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Silakan Bu Pendeta. Mari Ibu-Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Allah yang kami imani menyertai kami, dan yang juga menuntun kami semua sore hari ini boleh berjumpa secara virtual melalui ibadah PW, dan kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa Tuhan rindu untuk terus memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami yang hadir sore hari ini, maupun juga kami akan mendengarkan rekaman ini. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi kami, hikmat Tuhan ada pada kami, agar kami boleh mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Ibu-Ibu. Shalom. Yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan. Kita masih membahas tentang bukan lagi hamba tetapi sahabat. Dan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sore hari ini, dan saya percaya ibu-ibu sudah beberapa kali mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dan kita masih membahas tentang tema tidak ada lagi hamba tetapi sahabat. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada lagi hamba tetapi sahabat itu memberikan penggambaran kepada kita bahwa ada yang Tuhan lakukan dalam kehidupan murid-murid, bahkan juga itu berlaku bagi kehidupan kita, yaitu sebuah perubahan relasi atau perubahan hubungan yang Tuhan inginkan itu terjadi. Dari yang tadinya disebut hamba menjadi seorang sahabat. Kalau kita baca dalam ayat 15 tadi, di sana dikatakan kalau yang disebut hamba itu, dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Artinya, sebutan hamba di sini itu benar-benar menggambarkan hamba dalam konteks seperti budak dan tuan. Kalau hamba kan kita tahu ya, orang dia tidak punya kehendak sendiri, dia tidak punya kebebasan untuk menjalani hidup, tapi segala sesuatu bergantung kepada sang tuan, ya, karena dia ada di bawah otoritas tuannya, sehingga apapun yang dia lakukan itu harus sepengetahuan, itu harus ada dalam kendali otoritas sang tuan atau tuan. Dan penggambaran hamba di sini itu sangat jelas terjadi secara khusus dalam kehidupan orang Yahudi, ya. Kalau kita lihat zaman dulu itu yang disebut hamba atau budak adalah orang yang ditebus, ya, orang yang dibeli secara khusus untuk melayani satu keluarga atau sebuah keluarga. Saya ingat banget itu, saya masih kecil ya, saya usia berapa ya, sekitar tahun 80-an itu saya masih SD, karena waktu itu saya masih sekolah minggu. Itu saya percaya ibu-ibu yang dulu TVRI, dulu kan belum ada RCTI macam-macam ya, kita cuma punya TVRI. Dulu ada film Little Missy, ibu-ibu tahu nggak? Atau mungkin cuma di Ambon kali ya putarnya. Film apa, Bu? Tahu. Tahu ya? Little Missy. Tahu, Bu, Little tahu. Missy kan, tahu ya. Terus Tahu. itu cerita tentang perbudakan gitu yang terjadi. Dan biasanya seorang budak itu dibebaskan ketika dia dibayar, dia dibeli. Atau dia dibebaskan itu ketika seseorang dengan kemurahan hati membayar dia sehingga dia bebas menjadi orang merdeka. Jadi konsep hamba itu adalah seorang yang sangat terbatas dalam segala sesuatu. Nah, Tuhan katakan kamu bukan lagi hamba, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, sementara dalam konsep sahabat yang kita tahu adalah orang yang punya kedekatan dengan kita lebih daripada orang lain. Betul ya, Ibu ya? Kalau yang disebut sahabat itu kita bisa punya banyak teman, tapi kita hanya punya 1-2 orang yang kita sebut sebagai sahabat. Nah, saya nggak tahu ibu-ibu sahabatnya siapa, tapi yang pasti siapapun dia orang yang paling kenal, dia orang yang paling tahu siapa kita. Nah, berarti kalau di antara hamba dengan sahabat, ini dua posisi yang sangat berbeda relasinya. Kalau yang tadi hamba itu hanya sekedar dia melakukan apa yang diperintahkan, dia bergantung sepenuhnya kepada sang tuan. Sementara kalau yang disebut sahabat, itu dia punya keintiman relasi ataupun sesuatu yang spesial yang terjadi antara kita dengan dia. Nah, ketika Yesus menyebut, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat, berarti Yesus sedang menginginkan ada satu relasi yang lebih lagi dari sekedar sebuah kebergantungan hidup kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan itu kita punya hubungan yang lebih lagi sehingga kita boleh punya segala sesuatu, tetapi dengan Tuhan kita punya satu hubungan yang sangat spesial. Sampai di sini saya kira kita mengerti ya ibu-ibu ya ketika Yesus menyebutkan hal itu. Tapi kemarin dalam ibadah minggu saya kasih satu catatan yang mengatakan begini. Waktu Yesus menyebutkan kita sahabat, bukan berarti kehambaan kita itu lalu nggak ada lagi. Ya. Waktu Tuhan bilang kamu adalah sahabatku, bukan berarti kita bukan lagi seorang hamba. Ya.
istilah hamba yang dikatakan kita sebagai budak atau kita sebagai orang yang berada di bawah sebuah otoritas itu tetap ada, Ibu-ibu. Kita disebut hamba Allah, kita disebut hamba kebenaran, bukan hamba dosa ya. Kalau hamba dosa itu ya Tuhan kita adalah iblis. Tetapi kita disebut hamba Tuhan, hamba kebenaran, hamba Allah. Sehingga walaupun sebagai sahabat kita tetap menghormati otoritas Allah sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh sederhana saja dalam relasi kita antar kita sebagai sebagai ibu-ibu. Ada yang usia lanjut gitu ya. Saya lihat di sini yang usia lanjut siapa ya? Di sini sih sebenarnya usia lanjut tapi kayaknya semangat 45 jadi saya bingung ya. Saya bingung mau tentukan yang usia lanjut di sini siapa gitu ya. Misalnya saya karena yang ada di layar saya hanya Oma Susi dan Oma Linda jadi saya sebutkan. Yang ada di layar saya 4 orang ini, Kak Keti di bawah, Oma Linda di atas, Oma Susi di bawah. Jadi misalnya hubungan saya dengan Oma Linda atau Oma Susi gitu ya. Sebutannya aja udah menunjukkan ada sebuah jenjang gitu ya, karena saya sebut sebagai orang tua, sebagai, atau Oma Linda mau dipanggil tante juga nggak apa-apa gitu ya. Itu tahu langsung. Ya. Artinya dalam relasi, dalam hubungan, saya bisa saja gitu ya. Apalagi dengan Oma Linda, kita bisa bercanda, Oma Susi kita bisa ketawa bareng, kita bisa cerita, kita bisa ngakak sama-sama. Tapi bukan berarti ketika saya menganggap saya ada dalam candaan bersama Oma Susi, Oma Linda, terus saya nggak hormati mereka sebagai orang tua. Itu salah total gitu ya. Saya tetap menghargai, saya tetap menempatkan mereka sebagai orang tua, orang yang dituakan, yang tetap harus saya hormati. Bukan berarti ketika sudah akrab-akrab tuh saya nggak panggil Oma Linda lagi, saya panggil nama saja gitu kan. Kalau dalam budaya orang Timur itu sangat kurang ajar kira-kira gitu ya. Apalagi dalam budaya Sumatera Utara ya nggak boleh panggil nama, harus panggil opung siapa lah gitu ya kira-kira. Jadi artinya dalam relasi kita sebagai sahabat Allah itu tidak meniadakan kehambaan kita. Status kita sebagai ciptaan, status kita sebagai orang yang berada di bawah otoritasnya Tuhan. Nah, sampai di sini kita menyadari begitu betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Kita bukan lagi hamba, tapi kita disebut sebagai sahabatnya Allah. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan saya, ibu-ibu adalah sahabat? Amen. Sahabatnya Allah maksudnya? Amin. Amin. Ini kan yang buka suara kan cuma berapa orang, jadi saya mesti lihat anggukan-anggukan kepala ya dari layar-layar yang lainnya. Amin. Ibu-ibu sahabat Allah? Amin, Bu. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Berarti kita pasti menyadari bahwa ada sesuatu yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ya, ada sesuatu yang lebih lagi tidak sekedar hidup yang bergantung seperti pokok anggur dan ranting, tetapi kita punya sebuah relasi. Makanya hari ini saya bagi 3 hal. Kemarin saya bagi dalam ibadah minggu, tapi saya ingin perdalam itu lagi dalam dalam ibadah PW kita sore hari ini. Ibu Yusti mungkin bisa share slide-nya supaya kita bisa ingat ya. Kalau tadi ibu-ibu katakan saya adalah sahabat Allah ya, ibu-ibu aminkan itu semua. Maka mari kita lihat kalau kita menyebut diri kita sahabat, 3 ciri ini harus ada dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama, seorang sahabat, slide pertama, ya, Bu Yusti terus di 1, terus ya. Pertama dulu. 1 dulu. Sahabat terjadi hubungan. Yang pertama, jangan kasih pindah lagi. Ini. Yang satu, tulisan satu. Ya, sahabat, ini 2. benar, udah benar. Ya, ini. Langsung Tante Elis protes. Yang pertama, yang pertama yang disebut sahabat adalah orang yang menjalin hubungan yang intim dan mendalam. Ibu-ibu sahabat Allah? Amin. Amin. Amin ya. Sudah bangun keintiman, hubungan yang dalam, yang intim dengan Tuhan? Amin. Amin.
Kok amin sudah mulai berkurang ya? Tadi pertama amin kencang, lama-lama amin berkurang. Apakah kita sudah bangun keintiman, hubungan yang begitu dalam, begitu intim dengan Tuhan? Karena yang namanya sahabat untuk bagian ini, kalau kita bilang kita punya keintiman dengan Tuhan, ya saya nggak ragukan ibu-ibu ya, saya percaya ibu-ibu akrab intim, tapi mari kita berefleksi gitu loh. Kalau kita bilang kita punya hubungan yang intim dan mendalam, berarti ada komunikasi intensif yang akan kita lakukan dengan sahabat kita. Ya. Kita pasti akan ada sesuatu yang, saya punya sahabat, ketika saya alami sesuatu, dialah orang pertama yang akan saya sampaikan berita sukacita itu. Mau sukacita kah, mau berita yang nggak nyaman kah, dialah orang pertama yang tahu itu. Apa yang saya rasakan. Ya, sahabat saya tuh yang ulang tahun hari ini. Iya. Oh gitu. Selamat ya Bu Pendeta. Bu Elis, jangan sekarang dulu nanti. Jadi saya akan cerita apapun yang saya rasakan karena saya pengen berbagi sesuatu dengan dia. Sehingga saya rasa gini loh, saya alami kayak begini loh. Saya akan cerita karena bagi saya cerita baik atau tidak baik sebagai sahabat, dia akan luruskan kalau saya salah, dia akan beri apresiasi kalau saya lakukan sesuatu yang berkenan di hadapan dia. Itulah seorang sahabat, ya. Sahabat adalah orang yang punya relasi, punya hubungan yang sangat intim dan mendalam. Sehingga kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, ibu-ibu, hanya dengan raut wajah saja. Kalau sahabat sejati itu dia akan tahu apa yang kita sedang alami, apa yang kita sedang rasakan. Dan itu yang harus terjadi antara kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita bilang kita sahabat Allah, maka kita pasti punya hubungan yang intim, hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Tiap hari ibu-ibu punya waktu bicara dengan Tuhan 24 jam. Tidak hanya sekedar bangun pagi terus kita renungan pagi lalu kita bilang saya sudah bicara dengan Tuhan. Padahal begitu kita masak, begitu kita nyapu, begitu kita ngepel, itu pun waktu-waktu di mana kita bicara dengan Tuhan. Apapun kita akan bicara dengan Tuhan. Ya. Benar. Segala waktu. Ya. Ibu-ibu, Ibu Elis misalnya, karena saya dengar Ibu Elis suara dari tadi ya, tapi saya tidak tahu Ibu Elis sebelah mana, kayaknya di belakang kayaknya. Ya. Ibu Elis mau gendong cucu pun bicara dengan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan saya gendong cucu. Supaya saya tetap bisa melayani dia dengan sukacita. Jadi tidak dengan marah-marah, kira-kira gitu ya. Tapi kita layani dengan penuh sukacita. Ya. Kita mau masak pun, kita bilang Tuhan tolong saya. Saya terbatas, saya kalau mau masak, saya bilang Tuhan tolong saya terbatas. Kalaupun tidak enak, yang penting bergizi. Kira-kira begitu. Dan itu bisa dinikmati. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, sahabat ada hubungan yang terjalin, intim, dan mendalam. Itu refleksi kita yang pertama. Yang kedua, kita lihat, bagian kedua Bu Yusti, tanggung jawab yang tinggi. Sahabat adalah orang yang punya, dalam relasi itu dia membangun tanggung jawab yang dia punya, sebentar ya Bu, dia punya tanggung jawab yang tinggi. Tadi kalau di dalam ayat yang di dalam perikop pembacaan kita tadi ayat 14 itu firman Tuhan katakan kamu adalah sahabatku. Ini istilahnya tuh ini persyaratannya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ibu-ibu sahabat Allah? Amin. Sudah lakukan perintah Tuhan? Amin. Amin. Kayaknya ibu-ibu di sini mantap-mantap sudah ya. Kayaknya keren-keren. Saya masih sorong-sorong untuk lihat wajah dulu. Lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu banyak loh dalam Alkitab. Salah satunya tadi kita baca perintahnya adalah kamu harus saling mengasihi. Kata kasih yang dipakai penulis Yohanes di sini adalah agape. Kamu harus saling beragape. Mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Enggak ada anunya. Apa itu? Mengasihi dengan kasih yang tidak berbatas. Dan waktu Tuhan bilang begini, kamu adalah sahabatku, ya. Tuhan sedang berbicara dari sisi Tuhan sebagai Allah, di mana Dia memberikan perintahnya kepada kita, tapi dari sisi Dia juga sebagai manusia, sebagai sahabat, di mana ada kehidupan saling antara kita dengan Tuhan, satu dengan yang lain.
Dan itu juga Tuhan inginkan terjadi dalam relasi kita dengan sesama. Perintah Tuhan banyak dalam Alkitab, ya. Kalau mau ditanya apakah kita sudah lakukan semua perintah Tuhan, ya mungkin masing-masing kita akan berefleksi sendiri ya, apakah ada perintah-perintah Tuhan yang sudah saya lakukan, ada yang belum maksimal saya lakukan. Itu menjadi bagian dari proses kita menjadi sahabatnya Allah. Jadi kalau kita katakan saya adalah sahabat Allah, berarti saya pun wajib kudu melakukan perintah-perintah Dia. Karena Dia sahabat saya. Kalau yang Tuhan perintahkan adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk lakukan, maka Yesus adalah sahabat kita. Kita tinggal minta, Tuhan kasih kekuatan bagi saya, Tuhan mampukan saya untuk lakukan perintah ini. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada perintah-perintahku itu tidak ada yang berat. Yang bikin berat itu adalah ego kita sendiri. Yang buat itu berat adalah keinginan daging kita. Sehingga perintah Tuhan itu kita pilih sesuai dengan perasaan kita. Perintah Tuhan itu kita pilih sesuai dengan mood-nya kita. Kalau yang ini saya lakukan, tapi kalau yang ini nanti dulu Tuhan. Kayaknya saya belum sanggup untuk lakukan. Maka ketika itu menjadi pilihan kita perlu pertanyakan persahabatan kita dengan Allah. Yang ketiga, ibu-ibu. Yang ketiga dulu, Yus. Kok cuma 2? Bentar ya ibu-ibu ya. Yang ketiga, seorang sahabat ya, dalam ayat 15 tadi firman Tuhan katakan, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti ciri seorang sahabat adalah dia mengetahui rahasia yang terdalam dari sahabatnya. Artinya ibu-ibu, kalau kita sebut diri kita adalah sahabat Allah, berarti kita tahu rahasia isi hati Tuhan. Rahasia terdalam dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan, tema utama pelayanan Yesus adalah kerajaan Allah. Kita tahu isi hati Tuhan yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam pemerintahannya Allah. Jadi kalau kita menyebut diri kita sahabat Allah, maka kita pun harus tahu rahasia terdalam dari apa yang Tuhan inginkan. Dan saya yakin bahwa sebagai seorang sahabat, dia pasti pengen tahu apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Maka cuma satu langkah bagi kita untuk tahu isi hati Tuhan, yaitu kita cari Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dengar suara Tuhan, dan kita belajar untuk bertanggung jawab melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ibu-ibu sahabat Allah? Amin. Amin. Kalau kita sahabat Allah, cari tahu isi hati Tuhan melalui firman. Saya bawa firman kapan ya? Oh, dalam ibadah DSS kalau tidak salah ya. Dalam ibadah berapa minggu lalu ya yang tentang ibadah rumah tangga. Oh ya, ibadah rumah tangga. Aduh, sampai sulit. Terima kasih Bu Esther. Kita belajar untuk ya udah cari-cari isi hati Tuhan melalui firman. Karena kita nggak mungkin bisa menangkal semua bentuk penyesatan kalau kita tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu kebenaran, maka kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena hari-hari ini ketidakbenaran itu merajalela seperti lalang yang tumbuh di antara gandum. Oleh karena itu kita harus kuat di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Jangan pernah bosan baca firman, cari tahu terus isi hati Tuhan, maka kita akan benar-benar menjadi sahabat Dia karena kita tahu rahasia terdalam. Kalau ibu-ibu tanya kira-kira Tuhan tahu nggak ya isi hatiku yang terdalam? Tuhan tahu nggak kira-kira ibu-ibu? Tahu banget lagi. Sangat tahu. Tuhan sangat tahu isi hati kita. Sehingga kita nggak bisa tipu-tipu lagi. Kita nggak bisa berbohong di hadapan Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa bilang saya baik kok Tuhan, padahal hati saya tidak baik. Ya, kita nggak bisa bilang saya sehat kok Tuhan, padahal kita sedang sakit. Tuhan tahu isi hati kita. Maka sebagai sahabat kita harus tahu isi hati Tuhan.
Cari tahu melalui firman, ibu-ibu akan berbahagia ketika ibu-ibu menemukan isi hati Tuhan, itu yang disebut dengan hikmat Tuhan. Supaya kita bisa menolong orang lain. Nah, pertanyaan refleksi yang terakhir Ibu Yusti. Kembali lagi, kita berefleksikan secara pribadi. Ibu-ibu kembali dari tempat ini, dari ibadah ini, baik ibu-ibu yang hadir sore hari ini secara langsung dalam ibadah bersama, maupun ibu-ibu yang nanti akan mendengarkan rekaman ini, refleksi terakhir pribadi kita, mari kita bertanya, sudahkah saya menjadi sahabat Allah yang baik? Ya, saya kira masing-masing kita bisa menjawab hal itu. Karena kita yang paling tahu bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Amin. Amin. Ada yang mau sharing? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum saya berdoa? Saya lihat wajah semua diam jadi ada lagi kayaknya. Ada Ibu Yeni. Saya baca Asmara siapa padahal Ibu Yeni. Ibu Asmara. Ada ibu-ibu? Tidak ada? Bu Elis, halo, maaf mukanya belum kelihatan. Kasihan Tante Elis dari tadi nggak kelihatan mukanya. Apa sengaja Tante Elis? Ah, itu udah kelihatan. Oke. Kalau tidak ada, kita berdoa. Ada yang mau didoakan? Ada Bu. Ya, Bu saya harus Pendeta. cari tahu siapa yang bicara ya? Bu Flora. Bu Flora, iya Bu Flora. Berdoa untuk Christine, hari ini dia 13 tahun bekerja di British Bu. Dia naikkan syukur sama Tuhan. 13 tahun ya? Iya ya. Lama ya Bu, udah cukup lama. Bersyukur masih betah di sana. Iya. Nggak boleh sambil makan ya. Ada lagi ibu-ibu? Ada Bu. Ya. Siapa nih? Bu Mita. Bu Kamita ya. Silakan. Bu, minta doakan Eben lagi, Bu, sedang semester pendek. Semester pendek harus ke kampus, Bu, ke BINUS. Dalam perjalanan minta didoakan, Bu. Baik. Aku nyalain lampu dulu ya, gelap. Silakan Oma. Ada lagi? Sudah? Semua sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Kalau tidak ada, ibu-ibu mari kita berdoa. Pak Tarikan ulang tahun sama Pak Regi, didoakan, Bu. Sahabat-sahabatnya pada ulang tahun. Iya. Terima kasih Bu Yusti sudah ingatkan. Iya dong. Dah terang. Pak Regi dan Pak Kasrianto. Kok janjian mereka ya? Ulang tahun bareng. Ulang tahun bareng ya, Bu. Oke. Kok bisa ya barengan sama tanggalnya bulan. Iya. Mari ibu-ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan baik. Tuhan izinkan kami berjumpa bersama secara online ini Tuhan dalam ibadah PW GKU Bintaro Jaya. Dan kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing, dan kami merasakan persekutuan yang indah bersama ketika juga kami diizinkan mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Dan sore hari ini kami belajar bahwa kami mau merefleksikan seluruh hidup kami, apakah kami sudah menjadi sahabat Allah yang baik, yang terus menjalin keintiman hubungan dengan Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang benar, dan juga kami mengetahui apa yang menjadi rahasia terdalam, apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang itu juga menjadi bagian dari
apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk anak dari Ibu Flora Panggabean, Christine, yang bersyukur karena hari ini tepatnya 13 tahun Tuhan izinkan dia untuk bekerja di British School, dan kami percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang Tuhan telah berikan bagi Christine untuk bekerja, dan biarlah ke depan pun apa yang ia boleh lakukan, ia membagi hidupnya, ia boleh melakukan segala hal yang menjadi perintah Tuhan, dan hidupnya menjadi teladan di tengah lingkungan di mana ia bekerja. Berikan kesehatan, kekuatan baginya Bapa, agar ia boleh tetap mengalami sukacita di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak terkasih dari Kamita Eben yang karena semester pendek Tuhan, dia harus menjalani perkuliahan di kampus BINUS dan dia harus keluar dari rumah melakukan aktivitas. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi Eben di dalam nama Yesus. Dia boleh tiba di rumah dengan selamat, dia boleh menyelesaikan segala tugas tanggung jawabnya, sehingga dia melalui semester pendek ini, dia akan lalui dengan hasil yang terbaik yang Tuhan berikan baginya. Kami juga bersyukur sore hari ini Tuhan untuk kedua kekasih kami, Pak Regi dan juga Pak Kasrianto Tarigan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa usia adalah bagian dari penetapan Tuhan bagi Pak Regi dan Pak Kasrianto, maka ketika mereka Tuhan izinkan untuk menjalani kehidupan di usia yang baru, biarlah mereka boleh tetap menjadi pria yang takut akan Tuhan, menjadi kepala sumber yang mengalirkan berkat Tuhan bagi istri dan anak-anak, dan kami imani kebenaran firman Tuhan mengawali seluruh perjalanan kedua Bapak terkasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ibu-ibu yang hadir sore hari ini, Tuhan, Engkau juga melihat satu persatu kami dengan apa yang kami gumuli bersama dengan suami, anak-anak kami, cucu kami yang terus berjuang untuk kelangsungan hidup keluarga kami masing-masing, kesehatan keluarga kami yang mengelola berkat Tuhan. Tuhan berikan hikmat agar apapun yang kami kerjakan, semuanya biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang akan mengikuti ibadah melalui rekaman YouTube, Tuhan juga berkati, biarlah ketika mereka juga bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, biarlah damai sejahtera Tuhan juga menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi PW, pengurus dalam program-program yang ada secara khusus untuk minggu besok ya Tuhan, di mana pengurus akan melakukan kunjungan ke GKO Cibitung, pos pelayanan Cilengsi, untuk berbagi berkat dengan mereka. Mari Tuhan, Engkau sertai perjalanan anak-anak-Mu, pergi dan pulang aman dalam tangan kasih Tuhan. Segala hal yang sia-sia kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan semuanya mendatangkan berkat, bahkan semua ibu-ibu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, yang menyalurkan berkatnya, berkat Tuhan juga tercurah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini. Tuhan memberkati agar kami boleh tetap menjalani semua protokol kesehatan yang ada. Kami taat pada aturan-aturan pemerintah. Dan kami boleh menjadi pribadi yang memberi kontribusi yang baik bagi pemulihan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Dengan di atasnya kami mohon ampun ya Bapa, kalau dalam hari hidup kami ada hal-hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami, dan jadikan kami Tuhan sebagai sahabat yang terus belajar dan terus belajar untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hanya isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang mendasari seluruh perjalanan hidup kami. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bu Pendeta Iren untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan Yesus memberkati Ibu terus dalam pelayanan bersama keluarga. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Jadi persembahan sekali lagi tetap dikumpulkan dalam setiap ibadah online seperti ini. Jadi silakan, ada nomor rekening yang tertera di Warta Jemaat, juga ada barcode yang tersedia, bisa scan barcode ya Ibu-Ibu. Oke, demikian Ibu yang terkasih. Nanti doa persembahan sekalian ya Bu Pen, untuk kalian doa berkat. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ada nyanyian. Harus di mute. Sebentar lagi saya juga ada yang nyanyi, jadi Yusti, suaranya Ya. dibuka. Oh ya, Bu Pen minta buka suaranya ya Bu. Ya. udah? Eli, oke. Sudah. Kita angkat pujian ini sebagai penutup kita pada sore hari ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah menyelesaikan ibadah kami secara ritual melalui pertemuan virtual ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada di dalam kami dan di antara kami, mengikat kami sehingga kami boleh hidup saling mengasihi, melakukan perintah Tuhan, dan dimanapun kami berada, hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau sebentar nanti Tuhan, kami undur dari ibadah ini untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kami tidak pulang dengan tangan hamba, tapi kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati ibu-ibu dan keluarga mulai dari saat ini terus kekal
sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Ibu-Ibu. Terima kasih untuk Bu Pendeta yang sudah Terima kasih Bu Pendeta. pada hari ini. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta Iren untuk firman-Nya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Yusti. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iren. Semua ibu-ibu. Pak Tarikan dengan Pak Regi. Selamat ulang tahun untuk Pak Regi. Tahun buat Pak Regi. Makasih ibu-ibu semua. Terima kasih Berkati ibu semua. Tuhan Yesus memberkati semua ibu. Sesi terakhir. Makasih.